Hai bro, kita ini lewat di jembatan Panarukan ya. Jadi dia ini yang patah di bagian tengah sini. Nih, jadi jalannya mencong, terkesan sumbing. Besi-besinya ini yang atas. Nah ini patahannya. Oh, dia lagi sapinya dinaikkan itu. Mana? Sapinya memberontak. Lewat Kaksul sini apa sini ya? Sini aja dulu. Ini kan dia sudah ada bawa garu. Ini so. Tapi dia ngakunya itu pisang susu tadi. Katanya, tapi susu yang enggak mirip itu. Pernah beli. Kok rasanya enggak enak. Itu pisang kok. Yang kecil. Oke, perjalanannya seperti ini dalam rangka mencari pisang susu. Gak dapat dari kemarin, sementara kita sudah berupaya masuk ke pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah pinggiran kota Mataram. Di pelosok-pelosok, desa-desa, seperti yang tapi yang terdekat ya, gak jauh, sekitar jarak 10 km lah paling jauh dari kota. Tapi ya menikmati sambil ini, lihat-lihat pemandangannya. Keren, segar, tapi hujan. Pulang-pulang masuk angin, kembung lagi. Jadi teman-teman, ini kita baru saja meninggalkan pasar tradisional di Pasar Gunung Sari ya. Kita menyusuri lagi alur jalan-jalan kecil menuju ke salah satu pasar, namanya Pasar Sidemen. Biasanya sih lokasi tempat ini timbunannya pasar durian di sana sebelum diedarkan ke kota. Sekaligus ya cari, siapa tahu masih ada nongol pisang susu yang dicari. Kalau enggak minimal dapat pentilnya susu lah. Astaga. Atau apa ya, rekam dari tadi enggak ada ngerekam apa-apa deh. Oke teman-teman, selamat pagi. Ini di hari ke-28 ya, atau 29 nih sekarang ya. 29 Ramadan, satu hari lagi menuju hari raya. Kita masih dengan acara keliling-keliling sepanjang pinggiran kota. Kebetulan hari ini sih kita cuma menargetkan bisa cari pisang susu ya. Sudah sejak kemarin kita keliling di beberapa pasar tradisional, gak juga kunjung ketemu. Nah ini tadi sudah memasuki pasar Gunung Sari, gak ada juga. Lalu belok ke arah Pasar Sidemen, pusat. Biasanya sih di sana tongkrongan durian. Ternyata pisangnya nggak ada dan tempatnya juga sepi karena biasanya perilaku dari para dagang pasar itu, para pedagang biasanya sih cari suasana ini momen besar-besar ya, peluang ya, tempat jualan. Itu untuk pasar-pasar yang lebih kecil, mau nongkrong di sana, tetap pasar besar, pasar harga. Nah, ngomong-ngomong, kita sekarang masih melakukan serentetan perjalanan saja di wilayah-wilayah pinggir. Sebentar lagi masuk kawasan Medas, lokasi yang ada kantong-kantong airnya ya, wilayah sungai. Yang dulu juga pernah bikin konten dengan anak-anak mandi-mandi di batu-batu, itu sungai-sungai berbatu. Tempatnya mana? Saksikan. Nah, ini kita sudah masuk di kawasan Medas, Desa Taman Sari. Nah, jalurnya sudah lebih baik ya. Kondisi aspal sudah diperbarui.
kita jalan-jalan lagi sampai ke depan. Nah, tambahan info, jadi lokasi ini sendiri biasanya untuk kita jadikan jalur-jalur sepeda ya ke atas perbukitan di depan sana. Sambil ini cari suasana wisata, ekowisata begitu ya, dengan tema-tema pedesaan, alur sungai, sawah, tepian hutan, perkebunan. Apalagi biasanya di sini. Ini pengusaha gula aren, gula merah. Sambil beberapa lokasi apa lagi ya? Ada minuman tua manis dan apalagi lain-lain lah, masih banyak juga. Ya, ini sebentar lagi kita masuk di pecahan jalur sungainya. Bentar ya, irigasinya. Ada embung kecilnya. Masuk persawahan. Jalannya bagus nih. Sudah sampai sana. Oke. Nyusurin lagi. Keren ini. Sudah beda jauh. Dulu di tahun-tahun 90-an kita pernah camping di sini selagi masih belum seperti ini ya, belum terlalu banyak rumah. Jalan-jalan. Terus. Anakan sapi. Ini sapi keturunan dia, bukan sapi asli. Bukan sapi lokal maksudnya. Campuran sudah. Soalnya agak besar badannya. Dan banyak bulunya kan. Lepas dekat-dekat rumahnya sih itu. Nah, seperti bisa dilihat sepanjang parit sebelah kiri ini sudah disemen ya. Sudah lebih cantik lah. Kalau versi tahun 90 ini masih alur-alur tanah, terus rumputan, bebatuan alami. Masih cakep zaman-zaman itu. Tapi ya nggak mengurangi estetika juga ya kalau dibentuk seperti ini di masa sekarang. Nah, kadang di hari-hari Minggu kegiatan sekolah-sekolah dasar yang ada kegiatan pramukanya biasanya melewati jalan ini. Naik tanjakan. Kesannya basah. Nggak apa-apa. Maju terus. Ini sudah sampai di embungnya. Nah, ini embung kecil. Bendungan apa namanya itu? Jalannya. Bendungan Meda. Arah Sangin. Sebentar. Kalau nggak bisa. Melalui jalan lagi. Jalan-jalan kecil. Sebelah kanan perkebunan. Bukit atas ini ada hutan bambu. Itu sebenarnya sudah lahan-lahan juga milik warga. Bambu, terus pohon tegakan, pohon nira yang paling banyak di sini karena memang terkenal sebagai penghasil legen ya kalau kita di Jawa. Sini bilangnya sih tuak manis. Aneka bumbu. Nah, ini seperti ini. Penghasil kolang-kaling. Ya, kalau dimasak nggak dijadikan minuman juga tua, ya nanti diolah jadi gula merah ya. Gula aren. Nah, sekarang kita belok kiri ke tanjakan. Sasaran kita masih ada satu pasar tradisional lagi di wilayah apa kalau dari sini ini namanya pasar Bengkaung atau apa gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih hujan nih. Basah kuyup kita. Gimana ini? Kok nggak naik deh. Oke, sementara ini turunan kita.
Nah, hujannya lewat lagi nih. Bentar, untuk keterangan tadi ya, beberapa tempat ini, nah ini sudah ada mulai pembukaan lahan sebelah kanan ini. Bahkan sudah ada satu perumahan yang pengembang gitu ya, pengembang perumahan. Ya mungkin harapannya sih bisa rame gitu ya, kawasan-kawasan sini. Ini di atas ini nanti. Nah untuk di depan sini sendiri masih bagian dari entah nama dusunnya lupa, tapi ya masih masuk kecamatannya Gunung Sari. Sentra pengusaha kayu, baik itu mebel, brugak, dan beraneka jenis kerajinan kayu lainnya. Nah ini kayak ini ya. Oh. Ini apa ini? Oh ini kandang ayam. Ya. Ternakan juga ada. Ini nanti perumahan jangan-jangan ini. Tetap pengusaha kayu, berugak, bangunan juga, pintu, mebel dan semua jenis ya, furniture bisa dikerjakan di sini. Oke, sampai depan kita lihat. Pokoknya nikmati saja perjalanan kami. Nuansa Lombok yang ada di dekat Kota Mataram. Jadi kalau untuk melakukan trip-trip ringkas, kalau hanya kebetulan mampir di Kota Mataram, nggak punya waktu panjang untuk melakukan trip jauh, misalnya dalam perjalanan bisnis, kalian ingin menikmati suasana trip-trip ekowisata seperti ini, bisa tinggal kontak aja kalau berminat. Siapa tahu kami nanti bisa handling. Dan soal harga ya jangan khawatir, aman lah, bisa diatur. Oke, selanjutnya ngambil arah kiri. Nama dusunnya apa juga lupa. Tapi yang jelas di sini ada berbagai komunitas Hindunya yang lebih sebagian besar ada Hindu ya. Kita akan lihat nanti sampai mengarah kemana. Ini ada namanya Bengkaung. Terus apa ini? Coba lihat nih. Dopang, Desa Dopang. Kita sudah masuk perbatasannya ini. Ada Dopang, Bengkaung, termasuk ada namanya tempat di sini Bukit Korea. Bukit Korea sendiri dikasih nama identik karena dulu ada pemilik lahan orang Korea di bukit atas ini, di bilangan bukit sebelah atas. Cuman nggak jadi mengembangkan kawasan itu karena lahannya juga cukup luas. Nah, sementara lahan-lahan itu sendiri biasanya dijadikan salah satu jalur ini untuk treknya sepeda ini, downhill ya. Bentar, ini sudah tiba di kantor Desa Dopang. Nih, kantor desa kecamatan, kantor kecamatan Dopang. Ini bingung juga gitu. Ini ada ibu-ibu naik motor tapi bawa jambel di tangannya. Rekam. Jadi masih nyusurin bagian Desa Kopang, Desa Dopang. Terus, nah ini ada ibu, orang yang putih yang kehilangan pigmen. Sementara di depan kita ada Pak polisi. Bayar. Oke, kita naik lagi. Munculnya kemana ini? Oh, ini perumahan polisi. Mungkin di sini tempatnya siapa, anaknya Unggun? Raga, rumahnya Raga. Baitur Rohim. Baik. Aspalnya kadang halus, kadang kasar. Kemana kita ini sudah? Setelah Dopang mungkin Bengkaung ya. Ini bukan Bengkaung, apa sih namanya? Oh lupa. Nah ini nih. Batas desa selanjutnya. Selamat jalan. Kita masuk di kawasan apa ini? Kok tidak ada keterangan?
bentar, kita muter-muter dulu. Santai saja kawan. Hah? Oh kalau itu masuk dari arah sini masuk Dopang. Ini sudah luar. Kan selamat jalan. Oh iya teman-teman, kita baru ingat. Ini kawasan ini namanya Ranjok. Entah Ranjok baru atau Ranjok apa, karena ada pemekaran wilayahnya. Sementara kita makin ke ujung sana, entah apa lagi nanti masuk desanya. Suasananya hujan. Ini desa Mambalan ya. Dusunnya Ranjok, desa Mambalan. Sejuk, tapi kalau udah nanti keluar hujan ya waspada lagi, harus pakai jas hujan. Nah, sudah mulai masuk kawasan rekan-rekan Hindu. Ini di mana ini? Kita kanan ini. Nanti ini betul, ini ketemu pasar kanan nanti. Itu apa? Desa apa? Jeringo. Oh, itu tanahnya Kak Ibun baru ingat. Itu desa Jeringo jalurnya. Saking nggak pernah lama, nggak pernah ke situ. Jeringo itu tempatnya siapa yang mau pesen jam waktu itu? Pengacara itu loh. Zohri. Iya, Zohri hilang. Saking repotnya dia. Repot dengan kasusnya, repot dengan kliennya. Nah itu Jeringo. Nah kita lewat lagi nih, apa ini nanti? Sebentar ya. Ada pasar di sini. Mudah-mudahan masih buka dan bisa kita temukan barang yang kita cari. Pisang susu. Oh, ada pura besar. Nah, ini pasarnya nih. Besar. Cuma apakah dia ramai atau tidak, kita tidak tahu. Oh, itu pisang-pisang tidak ada susu. Bukan ramai itu. Apa mau parkir dulu? Hah? Mau parkir apa diem? Kayaknya tidak ada ya. Hah? Oke, untuk nama tempatnya ini Pasar Lilir ya. Kita sudah lihat, tengok-tengok sejenak. Sepertinya sih nggak ada pisang susu. Jadi kita meneruskan lagi rute yang lain. Pokoknya bablas terus jalur pedesaan. Nggak sempat mau parkir ragu, pasarnya kecil, kondisinya kurang lebih sama. Bisa jadi karena lokasi ini juga nggak jauh dari Pasar Gunung Sari. Para pedagangnya pada hijrah ke pasar besar di Gunung Sari tadi. Ini apa ini? Lilir terus, masih namanya Lilir. Tandure wong sumilir. Oke teman-teman, dari Lilir kita terus lanjut ke arah timur, tembusnya ke arah daerah kawasannya sini Penimbung ya. Sebenarnya tadi kalau kita meneruskan ke jalur atas ke arah utara, kita bisa mengarah ke salah satu penimbungnya itu, yang bagian dari bendungan Meninting yang sedang dibangun. Yang perjalanannya kemarin kita baru tiba di tebingan timur. Nah dia sementara kalau di Penimbung ini tebingan bagian barat. Tapi karena ini hujan, ini nyonya belakang ini nggak mau berjuang ke bendungan, tetap kita konsentrasinya pisang susu. Kang tadi Mekarsari ya, pasar Mekarsari, terus kita ngambil trek lanjutannya, ternyata justru mengarah ke Penimbung atas ya, bagian di apa itu, bendungan. Nyasar, mestinya kan kita ada di daerah bawah. Jadi balik lagi Mekarsari, lalu ini tadi apa sih? Apa daerahnya tadi? Kekeringan atau kekeli?
Astaga, kekeri ini dong. Tadi jamaknya lupa gitu, itu sudah Gunung Sari sana. Ya. Balik. Kita ke desa depan Dasan Gerie. Ya teman-teman, kita sudah melewati berapa desa tadi ya. Sudah sampai Sigerongan, tembus Duman, sampai ke Ilir-Ilir. Nah ini kembali lagi ke jalur Lingsar. Kalau kita ke depan sana, ini sama halnya kita melanjutkan ke desa Lingsar, tempat Batu Mekar lagi, pasar yang kecil-kecilnya kemarin. Percuma juga. Sementara sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 10. Pukul memukul. Jadi ya kita balik saja ya, karena beberapa kerjaan di rumah masih ada yang belum tuntas. Demikian, nanti kita ketemu di jalan trip motoring ringkas di sekitar kota Mataram dan pinggiran-pinggiran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tes rekam. Jadi demikian ceritanya. Kita kembali ya pada rentetan aktivitas motovlog tadi pagi. Setelah berupaya cari sana sini mengobati rasa ngidam terhadap buah pisang, tapi yang berjenisnya pisang susu, yang setelah kemarin kita telusuri bagian selatan kota Mataram juga nggak nemu. Akhirnya lagi hari berikutnya kita telusuri tadi pagi itu sepanjang utara kota, pelosok-pelosok desa-desa yang ada di wilayah pinggiran, terutama yang di kaki bukit itu ya, nggak nemu juga. Saking sulitnya ya, kemungkinan varietas pisang ini sendiri memang sudah jadi kelangkaan tersendiri saat-saat sekarang karena mungkin dorongan pisang yang lain. Nah, akhirnya pada saat siang ketika Nyonya sendiri membutuhkan kita menyiapkan sedikit-sedikit lontong lah ya untuk persiapan besok, siapan menyambut Lebaran. Cari lontong, malah siang-siang nyasar ke pasar bagian belakang kebun Roe yang di sini yang dekat rumah. Malah akhirnya dapat juga ini satu sisir pisang susunya, ya gedut-gedut gini. Yang kemarin memang sudah agak keras ya, belum terlalu matang. Nah ini sudah mulai patah-patah, cukup matang, bisa kita rasakan lah. Jadi demikian ceritanya motovlog yang sudah 2 hari ini kita rayapi jalan-jalan sekitar ini ya, untuk sedikit merasakan pisang aja saking sulitnya. Ketika memang ada fakta bahwasanya pisang susu ini keberadaannya mulai tergusur oleh pisang susu lokal ya, mulai tergusur oleh pisang susu khas Malaysia yang mulai banyak beredar saat ini, ditanam oleh masyarakat. Bentuknya mirip tapi dia ada perbedaan di bagian pangkal sininya. Nah kalau pisang susu ini buntek begini, termasuk ininya agak buntek. Nah kalau dia agak melancip gitu ya ke bagian batangnya. Nah itu yang paling banyak beredar. Tapi ya tentu saja secara rasa tetap lebih enak pisang susu yang lokal kita. Dan sekaligus ini bagian dari akhir cerita. Kita mau pamit dulu, mau mengucapkan selamat merayakan ibadah Hari Raya Nyepi buat para rekan-rekan Hindu sekalian yang kebetulan kemarin juga lokasi pinggir itu juga banyak kita temukan ya, apalagi dengan adanya bekas-bekas ogoh-ogoh itu kan. Dan sekalian buat rekan muslim semua, selamat merayakan kemenangan menyambut 1 Syawal 1446 Hijriah, esok hari tepatnya. Seperti yang biasa di background belakang ini terdengar bertalu-talu bunyi takbir. Demikian, terima kasih sudah nyimak sejauh ini. Kita akan ketemu dalam kegiatan vlog mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.